Halo sobat, selamat datang kembali di channel Lunatic Skies. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat mencari ilmu-ilmu baru ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Lunatic ingin membahas cara beternak ayam potong atau ayam broiler sistem kemitraan. Emang apa sih sistem kemitraan itu dan bagaimana sih cara memulainya? Serta apa saja sih keuntungan bagi peternak? Well, ikutin terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip ya sob. Akan saya kupas tuntas semuanya. Namun sebelum kita lanjut videonya, buat sobat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Serta jangan lupa pencet juga tombol loncengnya, agar sobat tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Kenapa sih harus beternak ayam broiler? Kenapa nggak beternak ayam kampung atau ayam-ayam lainnya? Well, seperti yang kita tahu ya sob, hampir setiap hari yang namanya daging ayam broiler pasti dibutuhkan masyarakat kita sebagai lauk guna memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Hampir tidak mungkin kita ini sebagai manusia berhenti memakan daging ayam. Karena selain rasanya yang lezat, daging ayam cenderung memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Maka dari itu, permintaan akan daging ayam tidak akan pernah ada habisnya, sehingga beternak ayam potong memiliki prospek yang sangat cerah ke depannya. Selain itu, berbeda dari ayam ras lainnya, ayam broiler tergolong memiliki pertumbuhan yang cepat. Dalam usia 4-5 minggu saja, ayam broiler sudah mencapai bobot 2 kg dan siap dipanen. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi kita sebagai peternak ayam. Nah, oleh karena itu perputaran uang atau cash flow dalam peternakan ayam broiler sangatlah tinggi. Nah, setelah kita membahas tentang keunggulan beternak ayam broiler, selanjutnya kita akan membahas sistem pemeliharaan ayam broiler, yaitu sistem mandiri dan sistem kemitraan. Apa itu sistem mandiri? Sistem mandiri adalah sistem usaha broiler dengan modal sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, dan sarana produksi seperti DOC, pakan, dan OVK atau obat, vaksin, dan kimia, serta memasarkan sendiri hasil ternaknya, baik berbentuk ternak hidup maupun dalam bentuk karkas atau daging. Keunggulan dari sistem ini adalah keuntungan bisa lebih maksimal karena harga sarana produksi peternakan atau singkatnya kita sebut dengan sapronak bisa lebih murah. Peternak bebas memilih jenis sapronak yang diinginkan seperti strain DOC, merek pakan, dan OVK, sehingga kualitasnya juga bisa lebih terjamin. Harga jual ayam juga bisa lebih tinggi karena biaya pemasaran lebih rendah. Alhasil keuntungan yang didapat peternak pun lebih optimal. Lalu apa sih kekurangan beternak ayam secara mandiri? Well, sebelum sobat memutuskan untuk menjadi peternak ayam broiler mandiri, sobat harus memperhitungkan modal yang sobat miliki. Karena beternak ayam broiler mandiri membutuhkan modal yang sangat besar. Selain modal untuk membuat kandang itu sendiri, sobat juga harus memperhitungkan modal untuk membeli calon anakan ayam atau DOC. Lalu, biaya pakan sampai panen, serta obat-obatan dan vaksin. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa beternak ayam broiler mandiri kita harus menyediakan modal yang besar. Karena semua biaya operasional kita sendiri yang harus mencukupi. Selain itu, di samping membutuhkan modal yang besar, peternak ayam broiler mandiri harus mempunyai skill merawat ayam yang mumpuni. Karena jika ternak kita terserang penyakit, kita sendiri yang harus cepat tanggap dalam bertindak. Tidak ada pembimbing dari PT ataupun CV seperti peternak ayam kemitraan. Jadi kesimpulannya, jika sobat belum siap secara skill dan pengetahuan serta mental dalam merawat anakan ayam, sistem peternakan ayam broiler mandiri tidak cocok untuk sobat. Lalu kekurangan yang ketiga ialah kemampuan memasarkan hasil panen atau pengetahuan tentang pasar.
Pemasaran merupakan bagian paling penting dalam rangkaian usaha beternak ayam broiler mandiri. Percuma beternak mandiri jika ayam-ayam pasca panen yang kita hasilkan tidak dapat terjual. Ujung-ujungnya kita sendiri yang menanggung kerugian. Jadi sebelum memutuskan untuk beternak ayam secara mandiri, sobat wajib menentukan proses pemasaran atau penjualan terlebih dahulu. Karena berbeda dengan sistem kemitraan yang setiap kali panen, ayam-ayam kita akan diambil sepenuhnya oleh CV ataupun PT. Nah, setelah kita tahu kekurangan dan kelebihan beternak ayam secara mandiri, sobat pastinya sudah bisa memutuskan akan tetap beternak ayam secara mandiri atau kemitraan. Nah, buat sobat yang ragu tentang sistem beternak mandiri dan memilih untuk beternak sistem kemitraan, berikut ini adalah tahap memulai beternak ayam broiler sistem kemitraan. Sistem kemitraan ayam broiler dapat diartikan sebagai kerjasama dalam bidang budidaya ayam broiler antara dua pihak, yaitu perusahaan inti dengan peternak plasma. Bentuk kerjasama yang umum dilakukan adalah perusahaan inti yang di beberapa daerah dilakukan oleh poultry shop bertindak sebagai penyedia sapronak. Sedangkan peternak plasma bertanggung jawab melaksanakan kegiatan budidaya hingga menjadi ayam broiler yang siap dipanen. Jadi, prinsip dasar kemitraan adalah kerjasama saling menguntungkan, karena pada hakikatnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Pihak perusahaan inti memperoleh keuntungan dari penjualan sapronak dan pihak mitra memperoleh modal dalam bentuk kredit sapronak. Apa sih keuntungan beternak ayam secara kemitraan? Pertama, kontinuitas produksi dan pendapatan peternak akan lebih terjamin. Kedua, tidak terpengaruh oleh harga ayam besar. Ketiga, adanya jaminan dalam pemasaran. Keempat, ada alih teknologi beternak. Dan yang terakhir adalah ada insentif atau bonus apabila performa produksi mencapai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan inti. Lalu bagaimana cara mendaftar menjadi peternak ayam kemitraan? Pertama, sobat harus memiliki sarana peternakan yang sesuai ketentuan perusahaan inti, antara lain memenuhi persyaratan teknis, yaitu konstruksi kandang harus sesuai dengan petunjuk perusahaan inti, serta letak kandang harus tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk atau terletak di kawasan yang telah ditentukan oleh pejabat pemerintah setempat. Lalu, tersedianya air dan listrik sepanjang tahun, serta sirkulasi udara yang baik. Selain itu, peternak plasma atau sobat wajib menyediakan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimaksud adalah bisa sobat sendiri atau memperkerjakan karyawan. Lalu yang tak kalah penting adalah sobat bersedia membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan inti. Yang ketentuan lainnya akan dijelaskan oleh petugas PPL inti. Nah, jika semua syarat di atas telah sobat penuhi, segera datang ke kantor pemasaran untuk melakukan pengajuan permohonan menjadi peternak plasma. Nah, mudah bukan? Semoga apa yang telah kami sajikan dapat menambah wawasan serta pengetahuan sobat di bidang peternakan ayam broiler. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.